orang yang sedang sakaratul maut, terutama keluarga. Ya Bapak Ibu ya, ini kadang kita saking sedihnya. Ya siapa sih yang gak sedih bakal ditinggal orang yang kita cintai, apalagi orang tua kita ya. Sedihnya luar biasa. Tapi alangkah baik kesedihan itu apabila di samping kita menangis, kalau yang terbaik yang kita lakukan itu adalah membimbing ke telinganya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dia. Kemudian yang kedua, balik kita ke belakang lagi, kita bahas mungkin kemarin ke kiblat. Jadi orang yang meninggal dunia itu kita hadapkan wajahnya ke kiblat. Kalau dia posisinya mereng, maka dimerengkanlah ke kanan, tapi ke kanannya itu wajahnya menghadap ke kiblat. Kalau mungkin sulit, kalau misalnya seumpama di sini lah ya, di sini posisi kiblat itu kan ke sana ya Bu ya, Pak ya. Maka kakinya kita hadapkan kemari, wajahnya di sebelah sana, maka dia akan menghadap ke kiblat. Nah, itu dia anjuran dalam syariatnya. Kemudian yang ketiga, ketika kita menghadapi ataupun melihat, mensaksikan orang yang meninggal dunia, hal yang terbaik kita lakukan adalah dengan mendoakan almarhum ataupun almarhumah. Idza hadartum al-marido awil mayyiti faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Artinya Nabi SAW bersabda, apabila kalian mendatangi orang yang sakit atau orang yang mati, orang yang meninggal dunia, maka janganlah berkata kecuali yang baik, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Contoh, kita melihat orang sakit atau melihat orang yang meninggal dunia, layaklah kalau bahasa kita ya Bapak Ibu, yang kita keluarkan itu jangan keburukan-keburukannya. Ya, mentang kita benci sama dia, cocoklah itu cepat mati itu, jangan lupa. Tapi ingatlah kebaikannya. Oh, almarhum ini dulu masa hidupnya pernah pas jalan aku dari simpang Kerang sana, nampak dia aku jalan kaki, dihentikan mobilnya, terus ditumpanginya. Baik almarhum ini, kita ceritakan kebaikannya itu, maka malaikat akan mengaminkan yang kita cakapkan ini tadi. Jangan, walaupun seburuk rupa dia, seburuk-buruknya akhlak dia, kerjanya maksiat aja, tahu orang semua dia tukang maksiat, begitu dia meninggal dunia, jangan kita umbar dengan kata-kata kita untuk kita mengucapkan kemaksiatan yang dia ukir dalam hidupnya. Tutup itu maksiat-maksiatnya itu. Hidup sampaikan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, macam-macam kematian. Yang pertama husnul khatimah, kematian yang baik. Siapapun orangnya, setiap muslim, setiap orang yang beriman Bapak Ibu sangat menginginkan penghujung kehidupannya dengan husnul khatimah, mati yang baik. Maka kemudian tanda-tanda dari kematian husnul khatimah itu yaitu kematian sedang sholat, sedang mengaji, sedang berjuang di jalan Allah dan lain-lain. Banyak Pak ya. Seperti yang saya contohkan di malam Rabu yang lalu, kita bekerja dari rumah, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga. Ini juga bagian daripada jihad fisabilillah. Arti jihad itu Bapak Ibu bukan harus kita ikut angkat senjata, pegang pistol, pegang brand, perang melawan penjajah. Makna jihad bukan sesempit itu ya. Kita pergi dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah.
aku niat ke masjid, sholat berjamaah, siap sholat berjamaah, ada pengajian malam Rabu rutin di Masjid Amar Ma'ruf lillahi ta'ala. Rupanya di jalan jatuh, lemes, dibawa ke rumah sakit, belum sampai rumah sakit meninggal. Kira-kira itu jihad enggak? Itu husnul khotimah enggak? Insya Allah husnul khotimah. Kenapa? Niatnya tadi dari rumah mau berjihad dia. Ini kita sedang menuntut ilmu Bapak Ibu. Ya, barang siapa yang menuntut ilmu juga merupakan orang yang berjuang di jalan Allah. Kenapa? Dengan menuntut ilmu ini, ilmu Allah itu akan sampai kepada orang lain. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Ada orang yang meninggal dunia, masih ngaji dia, tiba-tiba begitu tarik nafas, dihembuskan napasnya, rupanya napas terakhir. Ada orang yang sholat, sujud, kawan dah bangun sampai selesai dia nggak bangkit. Gitu selesai disenggolkan itu dalam lemes dia. Diambil pertolongan pertama ternyata sudah innalillah. Insya Allah dalam keadaan sholat tadi. Ya. Maka itu ciri-ciri husnul khotimah. Apalagi dalam keadaan sholat, dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu ya. Kemudian dia sedang beribadah kepada Allah, maka itu husnul khotimah. Kita ini pun dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam berjuang berjihad di jalan Allah. Itu dia, termasuk yang kerja tadi. Tapi kalau seandainya kebalikannya, mati dalam keadaan keburukan, berbuat buruk, nah itu suul khotimah. Apa suul khotimah itu? Suul khotimah adalah kematian yang buruk, yaitu kematian yang datang saat seseorang melakukan keburukan, kejahatan, dosa. Contoh, sedang minum minuman keras, berzina, merampok dan lain-lain. Berita kemarin, kadang nengok hukum di Indonesia ini agak beda-beda Bu. Gitu dia naik kereta, dibegal, dia niat hati mau membela diri, dia rampas itu pisau yang dipegang oleh sang pembegal, ditusukkan si pembegal ini, mati si pembegal, dia jadi tersangka di Medan dia kemarin ya. Sementara dia membela diri. Nah bagi yang mati tadi itu kan mati dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan merampok. Kemudian yang lebih parah lagi, begitu dia mabuk minuman khamar, pesan perempuan, berzina lagi, pulang naik sepeda motor sambil oleng kepalanya, dianggapnya jalan rata, dipikirnya jalan lurus, masuk ke jurang, mati. Ngeri ya? Mati dalam keadaan mabuk. Ya. Pernah kejadian di satu tempat Bu. Ini beneran kejadiannya. Ya, ini beneran kejadiannya. Kerjanya setiap hari mabuk aja. Jadi saking setiap hari dia mabuk, kemudian kalau dia tidur di tengah jalan gitu, dipikir orang, ini si Polan ini mabuk ini. Tidur di tengah jalan. Orang yang pergi pagi pasar pagi jam 4, jam 5 dianggap si tidur itu si mabuk. Gitu ya. Rupanya sudah naik matahari terang alam dunia ini. Orang berseliweran pergi lalu lalang mau kerja, mau sekolah. Kok si Polan ini nggak bangun-bangun gitu kan? Terakhir dipanggil keluarganya, disenggol-senggol lah, dibangun-bangunin, nggak bangun-bangun, sampai sekarang nggak bangun, udah di alam kubur. Mohon maaf Bu, tinggal di jalan Bu, malamnya dia mabuk. Dan itu kejadian benar. Saya kenal orangnya, saya tahu tinggalnya di mana, saya tinggalnya pun tahu di mana. Naudzubillah sama naudzubillah. Ya. Kalau bisa kita yang sholat, yang senantiasa berzikir, senantiasa kita bersolawat, pengharapan kita apa Bu? Penghujung kehidupan adalah kematian. Apapun pangkat jabatan kedudukan kita, siapapun kita, nggak bisa kita menghindar dari kematian. Saat pagi, saat siang, saat sore, saat malam, saat sendirian,
saat rame-rame, saat terang, saat gelap, sedang ngapain kita, ya, nggak pandang bulu ketika faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajal kita, nggak bisa diundur dan dimajukan walau sesaat pun. Ya. Nah, jadi sebaik-baik kematian adalah kematian husnul khatimah. Ya, maka di bab sholat itu kemarin kan kita bahas ya, sujud terakhir sebelum tahiyat akhir, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian jangan langsung bangkit duduk tahiyat akhir, selipkan doa di situ berupa. Kalau tak pandai pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kalau tak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Prancis pun boleh. Kalau ibu orang Prancis kan gitu. Ya. Ada guru bahasa Inggris itu, kalau pakai bahasa Inggris boleh juga ya. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, bukakanlah kepadaku kemudahan untuk menuju husnul khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di jalan agamamu yang lurus. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Ya Allah anugerahkan kepadaku taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Dalam hati berdoa itu, kemudian bangkit, baru tahiyat akhir. Insya Allah dengan upaya-upaya yang kita rutinkan, yang kita hidupkan, insya Allah itu akan mengantarkan kita kepada kematian husnul khatimah. Nah kemudian yang kelima Bu, Pak, mendatangi seorang kafir yang dalam keadaan sakaratul maut. Jadi di sini diterangkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu ada seorang budak Yahudi yang melayani Rasulullah SAW. Ketika dia sakit, maka Rasulullah SAW menjenguknya. Beliau duduk di dekat kepalanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, masuklah ke dalam agama Islam. Maka dia melihat ke arah bapaknya yang berada di sampingnya. Bapaknya berkata, taatilah Abul Qasim. Abul Qasim itu maksudnya ayah si Qasim. Siapa ayah si Qasim? Baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian dia masuk Islam. Kemudian Rasulullah keluar dan beliau berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Jadi kisah ini pernah betul-betul terjadi di masa Rasulullah. Saya sedikit ulangin. Jadi waktu itu orang Yahudi ini, agamanya Yahudi, sakit. Kemudian dia disuruh sama Rasulullah, kalau bahasa kita kira-kira gitulah, udahlah masuk Islam lah kau. Terus si Yahudi yang sakit ini ditengoknya bapaknya, ya kan? Ditengoknya bapaknya. Kemudian nengoknya ini kan bode, kira-kira dalam hati boleh nggak Pak? Kira-kira gitu ya. Datang bapaknya bilang, udah ikutin aja apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika sudah mendapatkan persetujuan dari bapaknya, si Yahudi ini dibimbing Rasul mengucapkan kalimat syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW keluar dan Rasulullah mengatakan segala puji bagi Allah karena Allah telah menyelamatkan si orang Yahudi yang masuk Islam ini dari azab api neraka. Itu dia. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kita apalagi yang harus kita lakukan ketika kita melihat kematian. Bapak Ibu, kadang ada orang yang sudah meninggal dunia, matanya itu enggak terpejam ya. Nah, matanya itu masih terbuka. Maka dalam hal ini disunnahkan. Sunnah itu artinya dianjurkan. Kalau kita laksanakan berpahala,
kalau tidak kita laksanakan tidak sampai kita masuk ke derajat dosa. Namun yang namanya sunnah ini sangat-sangatlah baik untuk kita lakukan karena amalan Rasulullah. Nah, disunahkan untuk menutup kedua matanya karena Rasulullah SAW menutup kedua mata Abu Salamah radhiyallahu anhu ketika dia meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya ruh apabila telah dicabut akan diikuti oleh pandangan mata. Maka janganlah kalian berkata kecuali dengan perkataan yang baik, karena malaikat akan mengamini dari apa yang kalian ucapkan. Hampir sama dengan hadis yang tadi ya Bapak Ibu. Nah ini dia. Kemudian menutup matanya yang terbuka sambil kita berdoa. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu warfa' darajatahu fil mahdiyina wakhlufhu fi aqibihil ghabirin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Kalau kira-kira lebih pendek lagi sesuai dengan kemampuan kita untuk menghafal, Allahumma ighfir lahu warhamhu warfa' darajatahu. Itu aja juga boleh. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu apa lagi yang harus kita lakukan terhadap orang yang sudah meninggal dunia? Yakni menutup seluruh tubuhnya. Disunnahkan untuk menutup seluruh tubuhnya setelah dilepaskan dari pakaiannya yang semula. Hal ini supaya tidak terbuka auratnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW dahulu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ditutup tubuhnya dengan burdah habirah, pakaian selimut yang bergaris. Atau kalau sulit kita menemukan itu, kita tradisinya kita tutup dengan kain panjang itu ya. Kalau bahasa kita kain jarik ya kan. Nah, kita tutup, kita buka pakaiannya, kemudian kita ganti dengan penutup yang menutup auratnya. Kalau kita biasa kain panjang ya, itulah dia. Kemudian setelah itu sebagai umat Islam kita disunnahkan, bahkan kesunnahannya ini mendekati wajib Bapak Ibu, untuk bersegera mengurus jenazahnya. Jangan sampai 2-3 hari Pak, kasihan jenazahnya ya, makin lama makin buat susah si jenazah. Karena jenazah ini dia menginginkan supaya segera dan segera. Itu dia. Ya. Apa hadisnya? La yang bagi diji fatim muslimin antuh basa baina zohro anni ahlihi. Tidak pantas bagi mayat seorang muslim untuk ditahan di antara keluarganya. Ya. Maka sebaik-baiknya mengurus jenazah ini dipercepatlah penyelenggaraannya. Kalau misalnya pagi dia meninggal, kalau boleh sebelum maghrib sudah selesailah proses penyelenggaraan fardu kifayahnya. Ya. Bahkan ada sebagian kalangan madhab ya Bapak Ibu, sore pun dia meninggal, kalau boleh malamnya langsung dikuburkan. Jadi biasa kalau orang Muhammadiyah itu melakukan hadis ini, dan mereka kelebihan orang Muhammadiyah ini, mereka itu ikut tarjih hadis-hadis yang sahih itu sangat-sangat mereka lakukan, termasuk mempercepat penyelenggaraan proses fardu kifayah. Kenapa harus dilakukan seperti ini? Karena hal ini akan mencegah mayat tersebut dari adanya perubahan di dalam tubuhnya. Imam Ahmad rahimahullah berkata,
kehormatan seorang muslim adalah untuk disegerakan jenazahnya dan tidak mengapa untuk menunggu di antara kerabatnya yang dekat apabila tidak dikhawatirkan akan terjadi perubahan dari tubuh mayat. Ya. Orang Islam tuh nggak pakai formalin, jangan. Ya. Masyarakat walaupun mungkin yang meninggal pejabat, ya Bapak Ibu, anaknya jauh-jauh sampai ke luar negeri, kecuali kalau meninggal pagi, tersempatkan dialah misalnya Jakarta misalnya, dengan kemampuan finansial dia suruh tunggu emaknya yang meninggal dunia, tunggu dulu ya biar aku pulang, sempatnya ini aku berangkat dari Jakarta Kuala Namu ke Siantar kira-kira 5-6 jam masih sempat lah. Kalau meninggalnya pagi jam 3 pagi masih memungkinkan dia siang atau sore ya, sebelum maghrib sampai dia, atau sebelum asar sampai dia, asar sekaligus sholat asar berjamaah langsung selenggarakan jenazahnya, itu bagus ya. Jangan sampai mohon maaf mengalami perubahan, itu artinya sampai menimbulkan aura menimbulkan aroma yang gak baik. Kenapa? Nanti jadi fitnah ya Bapak Ibu. Yang parahnya, apapun ceritanya pesan anaknya di luar kota, apapun ceritanya harus kalian tunggu aku. Ku tengok dulu jasad mamaku yang untuk yang terakhir kalinya. Udah ditunggu, nangis-nangis, buruk-buruk, matanya sampai bengkak, mulutnya sampai doer. Tiba giliran untuk sholat jenazah, tak mampu dia untuk jadi imam maknya. Kenapa guna ditunggu? Kecuali pesan dia, kayak manapun aku minta tolong kali, biar aku yang jadi imam sholat jenazah ayahku, emakku. Kalian tunggu aku ya. Ku targetkan aku sampai sebelum asar atau sampai rumah sana. Itu baru jempol. Kenapa dia bertanggung jawab terhadap jenazah dia sebagai imam sholat jenazah orang tuanya. Ini udah maksa dia, enggak pula mampu jadi imam. Yang lebih parah lagi, enggak mampu dia hadir sebagai makmum jenazah sholat jenazah orang tuanya. Kan luar biasa ini. Apa guna dia ditunggu-tunggu kan gitu. Nah, ini dia, sebaik-baiknya memperlakukan jenazah itu untuk bersegera mengurus jenazahnya. Kemudian mengumumkan kematian dalam hal ini diperbolehkan. Biasa ya Bapak Ibu, kalau ada meninggal dunia, Pak Nazir Masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, sekedar memberikan pengumuman, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia, telah berpulang rahmatullah Sipolan bin Sipolan pukul sekian dan akan dikebumikan pukul sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperbolehkan untuk mengumumkan supaya apa? Supaya masyarakat sekitar lingkungan mengetahui kabar duka itu, sehingga masyarakat sekitar lingkungan bisa berduyun-duyun bertakziah ngelayat ke rumah duka. Kemudian selanjutnya menyegerakan menunaikan wasiatnya. Disunnahkan untuk segera menunaikan wasiatnya karena untuk menyegerakan pahala bagi mayit. Wasiat lebih didahulukan daripada utang karena Allah mendahulukannya di alam Al-Quran. Contohnya wasiat. Nah, kalian bertiga, ladang mama ada 4 ranting. Kalau supaya kalian jangan bergaduh, supaya jangan ada saling membeda-bedakan, karena mama pun nggak ada membeda-bedakan kalian. Mama cuma punya wasiat. Yang pertama, kalian 1 ranting 3 orang. Yang 1 ranting ini kalian jual, kemudian hasil jual tanahnya kalian infakkan ya nak ke masjid. Ini wasiat ya. Atau wasiat berupa pengharapan yang lain. Nah, kayaknya emak ini udah gak panjang lagi umur, sepeninggalan emak, mama gak maulah kalian bergaduh-gaduh. Yang akur-akur lah kalian yang bersaudara family ini ya.
kakak, adik, abang, semuanya harus akur-akur. Ini wasiat, maka itu harus dilaksanakan. Kemudian setelah itu mensegerakan melunasi hutangnya. Kalau ada, maka sering kita Bapak Ibu, ya, sering kalau misalnya perwakilan ahli bait, ahli musibah mengatakan, Bapak Ibu, kami mewakili daripada mewakili daripada jenazah, mewakili daripada almarhum orang tua kami. Apabila pernah orang tua kami memiliki kesalahan, apakah Bapak Ibu mau memaafkan kesalahan orang tua kami? Maka yang layak aku bilang maaf, gitu ya. Apabila orang tua kami pernah berjanji dan ketika janjinya itu berupa perkataan, apakah Bapak Ibu mau mengikhlaskan? Ikhlas. Kemudian apabila orang tua kami pernah berhutang berupa materi uang yang belum sempat dilunasinya, maka selaku ahli bait kami menggantikan hutang orang tua kami sebagai ahli warisnya. Itu sampaikan Bapak Ibu ketika ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia, terutama apalagi kalau orang tua kita meninggal. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi, ya, apa kata Nabi? Nafsul mukmini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jika jiwa seorang mukmin terikat dengan hutangnya hingga dilunasi. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu, hutang itu bisa jadi sangkutan. Nah, hutang itu bisa jadi sangkutan kepada si mayit. Karena hutang ini Bapak Ibu ibarat mati. Maka di dalam agama juga bagi kita yang mengutangin boleh mengingatkan. Ya, artinya mengingatkan dengan secara lembut lah ya. Sebenarnya kalau sadar yang punya utang ini diingatkan, yang mengingatkan ini ingin menyelamatkan dianya dari sangkutan ketika dia sudah meninggal dunia. Kadang enggak pula waktu kita yang utangi, kita pula yang takut sama yang kita utangin ya kan? Takut dimakan kita ya kan. Kadang ini terjadi ya. Nah, apalagi pengalaman Bu, waktu saya kerja di bank dulu, Arif itu kami di Medan. Kalau nawak meminta utang dia ya, Arif dah di Medan. Yang sakitnya difitnah pula saya. Pak Gunawan sama supervisornya sudah main mata, bagi-bagi orang itu utangnya 40 juta. Astagfirullah. Sampai saya bilang sampai polisi, sampai saya bilang sama si polisi yang mau ikut campur persoalan ini, apa kata polisi? Apa kata saya polisi? Pak Ilham, Bapak Islam enggak? Islam. Mohon maaf ya saya bilang. Saya walaupun kerja di bank, saya setiap Jumat khutbah. Saya punya jamaah. Saya juga ustaz. Jadi kalau kita sesama Islam, ada yang kita percayai. Kalau kita sudah sumpah demi Allah, maka saya nggak main-main gitu. Jadi saya pastikan sumpah demi Allah, sumpah demi Al-Quran, sumpah demi Rasulullah, saya nggak ada bermain. Akhirnya polisi itu pun nggak sampai di situ aja. Ternyata sudah sampai ke pimpinan, ke direktur. Apa kata direktur lagi? Kami yakin kalau karyawan kami nggak seperti itu. Tapi kalau seandainya mereka bermain di belakang saya, silakan proses hukum. Saya akan tidak lindungi mereka dalam proses hukum. Ujung-ujungnya orang kita nggak ada bermain kok ya santai aja, nggak ada kan. Nah, jadi persoalan yang menyangkut mayat ini, yang bisa menghalang-halangi mayat ini termasuklah hutangnya. Cuman saya kurang sependapat juga ketika misalnya begini. Kami bersedia melunasi hutang almarhum, tunggu 3 hari setelah berkabung. Ini kalau menurut saya kurang pas. Kenapa harus menunggu 3 hari? Padahal hadis nabinya disuruh menyegerakan. Kalau memang disuruh menyegerakan, nggak ada tempo-tempo waktu. Misalnya si Polan meninggal dunia, kalau memang ada orang yang misalnya mengaku dia pernah menghutangi si almarhum, kita sebagai ahli warisnya, kita ingatkan, silakan kepada orang-orang, para jemaah takziah sekalian, masyarakat, kalau memang ada hutang almarhum orang tua kami ini,
maka dengan ini kami menggantikan sebagai ahli warisnya untuk menanggung hutang almarhum orang tua kami. Dengan adanya ikrar itu tadi, maka selesailah proses, lepaslah proses almarhum terkait dengan hutangnya. Karena apa? Karena hutang sudah kita alihkan kepada diri kita sebagai ahli musibah, sebagai ahli warisnya. Maka hutang itu tidak menjadi sangkutan lagi kepada almarhum ataupun almarhum. Jadi mungkin Bapak Ibu, sampai di sini dulu kajian kita malam hari ini. Insyaallah malam Rabu yang akan datang kita akan sambung lagi. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang malam hari ini ingin bertanya. Dalam hal ini kami persilahkan dengan hormat. Masih ada sekitar 7 menit lagi Bapak Ibu yang berkaitan dengan jenazah atau berkaitan dengan bab yang pernah kita pelajari kemarin, mungkin belum sempat ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Selain yang Bapak Ustaz tadi katakan itu, apa boleh kita berdoa yang lain gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, jenazah ini tadi kalau dia meninggalnya di provinsi lain kan gitu, dia kan memakan waktu berhari-hari. Lantas bagaimana itu, apakah dibolehkan atau memang dilarang? Itu yang pertama, karena tidak sempat memberikan wasiat gitu. Atau nanti meninggal saya dibawa dikubur di sana, belum sempat seperti itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sujud terakhir ketika kita sebelum tahiyat akhir dalam sholat kita, selain daripada 3 doa yang tadi, apakah boleh kita berdoa dengan doa yang lain sesuai dengan hajat kita masing-masing? Jawabannya boleh, boleh, ya, boleh. Ya. Maka disunahkan juga kita memperpanjang sujud terakhir itu. Apa tujuan panjangnya itu? Ya doa itu. Karena sedekat-dekatnya seorang hamba ketika dia sujud terakhir dalam sholatnya. Jadi misalnya kita punya hajat, ya, tak pandai kita bahasa Arab, bahasa Indonesia, sampaikan doa sesuai hajat kita, tapi jangan dilisankan. Karena kalau kita lisankan membatalkan sholat. Sebab apa? Kita mengeluarkan perkataan di luar daripada bacaan sholat, itu menyebabkan batalnya sholat kita. Dalam hati aja. Nah, apa dalam hati? Sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya saya, ya Allah, lancarkanlah dakwahku, tetapkan hatiku untuk berada di jalan kebenaran. Bisa aja. Bapak punya hajat yang lain, ya Allah, lancarkan usahaku. Ya, boleh aja. Nah, itu boleh, tapi jangan diucapkan, jangan dilisankan. Kemudian selanjutnya, kalau misalnya di luar provinsi, kemudian dia berwasiat, nanti kalau aku meninggal kuburkan di kampung. Kebetulan dia berada di luar provinsi, katakanlah di Jawa, Jakarta. Ya, itu tadi kan menyegerakan wasiat. Boleh aja. Kalau zaman sekarang kan yang penting kan, kalau bahasa Batak, epeng guna mengadui sulit kan, duitnya yang berbicara. Kalau kita punya duit, naikkan pesawat Jakarta mari, katakanlah Soekarno-Hatta ke Kuala Namu 2 jam, ya kan? Siantar Medan 2 jam, ya kan? 4 jam, tak sampai berhari-hari. Laksanakan wasiatnya. Ya, kalau terkait dengan sudah wasiat. Kalau sempat berwasiat, tadi belum sempat berwasiat satu. Ya. Yang kedua ini dia perjalanan dengan darat, karena salah satunya ini yang pernah saya alami itu termasuk ipar saya pada waktu itu di Jambi, Pak.
berapa lama Pak? Kira-kira 1 hari 2 malam kalau nggak sih. Jadi kalau dia nggak punya wasiat, kasihan nengok jenazahnya Pak. Nah, alangkah baiknya kita laksanakan sesuai tuntunan Rasulullah. Apa tuntunan Rasulullah? Menyegerakan proses penyelenggaraan jenazah. Jangan kita lama-lamakan. Kalau bahasa kita, jangan kita lama-lamakan. Itulah kira-kira. Jadi makanya kadang sedih juga kita kalau tidak ada wasiat. Ini keinginan keluarga biasa gitu kan. Nanti supaya kumpul semua di sinilah disinilah dikumpulkan, di kampung inilah dikumpulkan biar jangan payah ziarahnya gitu ya kan. Nah, memang sih niat secara hubungan kemanusiaan baik sih, tapi kan anjuran Nabi untuk menyegerakan. Apalagi kalau misalnya sampai berhari-hari yang kita khawatirkan sampai menimbulkan perubahan pada tubuhnya. Dalam hal ini aromanya kan ujung-ujungnya nanti jadi fitnah. Ya Bapak Ibu ya, di sini kalau bisa kita harus memahami hal ini. Nah, karena kita juga harus memikirkan bagaimana si jenazah ini nanti, bagaimana proses alam setelah berpisahnya ruhnya ini. Karena ruh itu Bapak Ibu begitu dipisahkan dari badan, ruh itu melihat. Banyak orang yang melihat dia lihat. Dia dimandikan, dia dikafankan, dia disolatkan, dia lihat. Sampai dia di alam kubur, sampai ditanam, dia lihat. Kemudian kapan malaikat Munkar dan Nakir melakukan pertanyaan di alam kubur? Setelah 40 langkah orang yang mengiringi jenazah ini, 40 langkah kita berangkat dari tanah wakaf itu, maka kemudian malaikat Munkar dan Nakir, disitulah memulai pertanyaannya. Apa pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Marhabuka. Kalau kita hidup senantiasa menjaga amal ibadah, kita banyakkan zikir kita, Allah, Allah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tambah lagi kita di penghujung kehidupan kita mengucap kalimat la ilaha illallah, insya Allah dengan modal-modal itu semua akan memudahkan kita dalam menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Man rabbuka? Allahu rabbi. Ini gak pernah sholat, maksiat aja kerjanya, mati dalam keadaan suhul khotimah, ditanya man rabbuka, gak tahu dia jawab. Wah, marilah. Man nabiyuka? Kata malaikat. Hidup kita senantiasa kita hidupkan dengan membiasakan diri bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insya Allah ketika malaikat Munkar dan Nakir mempertanyakan kita, man nabiyuka? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dalam keseharian kita setiap harinya kita senantiasa bersolawat kepada Nabi. Insya Allah mudah. Oh, ada yang sudah 2000 kali hari ini bersolawat. Masih ratusan bulan. Dijalani juga Pak. Jalan ya. Iya. Ini Bu, agak lain apa lagi? Mungkin orang tanya, Ustadz apa Ustadz? Ini kan tasbih apa ya? Digital. Jadi kadang kalau duduk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tengok satu kali 3.000, ya kan? Walaupun nggak mesti harus ditunjuk-tunjukkan gini kan gitu kan. Nah, bapak-bapaknya ada yang 2.000 kan? Mau dapat syafaat bagaimana ya kan? Nah itu kan. Ya. Nah, terakhir apa? Yang ditanya sama Rasulullah, Madinuka. Ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir, Madinuka, apa agama? Islam KTP, malaikat Munkar dan Nakir kata si Polan ya. Kenapa? Keislamannya cuma di KTP aja. Puasa enggak, sholat enggak 14, zakat pura-pura miskin. Nah, enggak ada. Makanya persoalan inilah agama ini. Taraktu fikum amroyn ma'in tamassatum bi malan tadillu abada kitabullah sunnati rasulih
Tinggalkan dua perkara kepada kalian wahai umatku, kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi. Al-Quran, hadis, inilah kesempurnaan Islam. Itu Pak ya. Sudah habis waktunya, kita sudahi dulu pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mari kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilahi anta maksudi wa ridha wa madlubi, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.